Sampai sekarang ini, tidak sedikit konten-konten yang berasal dari influencer yang memberikan saran agar kita berinvestasi di aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset kripto lainnya. Bahkan ada influencer terkenal yang getol-getolnya menyarankan agar kita berinvestasi di aset kripto agar kita mendapatkan cuan yang lebih banyak. Tidak salah memang, selama belum ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita yang melarang penggunaan atau transaksi aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset kripto lainnya di Indonesia. Tapi ada beberapa hal yang perlu menjadi pengetahuan kita terkait dengan aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset kripto lainnya. Beberapa poin yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan investasi di aset kripto di Indonesia. Pertama, belum ada status hukum yang jelas terkait dengan aset kripto. Hingga saat ini, Indonesia belum memberikan status hukum yang jelas terhadap aset kripto. Bank Indonesia sebagai bank sentral negara sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan bahwa mata uang kripto seperti Bitcoin tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun, seperti yang kita ketahui, aset kripto masih bisa diperdagangkan dan dimiliki oleh individu atau perusahaan di Indonesia. Kedua, peraturan terkait pembatasan penggunaan aset kripto di Indonesia. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan yang melarang lembaga keuangan Indonesia seperti bank untuk melakukan transaksi dengan mata uang kripto atau perusahaan yang terlibat dalam bisnis pertukaran mata uang kripto. Tetapi, individu masih bisa membeli, menjual, atau menyimpan aset kripto secara pribadi. Ketiga, pajak. Kementerian Keuangan dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 68 PMK 3/2022 terhitung sejak tanggal 1 Mei 2022 telah mengatur tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH atas transaksi perdagangan aset kripto. PMK ini mengatur tentang besaran pajak untuk setiap transaksi aset kripto di Indonesia. Pembeli atau penerima aset kripto dikenakan PPN dengan dua syarat. Jika transaksi dilakukan di bursa terdaftar, yaitu Bapepti, pembayaran pajaknya adalah 0,11% dari nilai transaksi. Jika transaksi kemudian dilakukan di bursa yang tidak terdaftar di Bapepti, maka pembayaran pajaknya adalah 0,22%. Sedangkan penjual atau yang menyerahkan aset kripto dikenakan pajak penghasilan atau PPH dengan dua syarat. Jika perdagangan dilakukan di bursa terdaftar Bapepti, tarif pajaknya adalah 0,1% dari nilai perdagangan. Tapi jika penjualan dilakukan di bursa yang tidak terdaftar di Bapepti, maka pajak penghasilan atau PPH-nya 0,2% dari nilai perdagangan. Ada beberapa ancaman yang mungkin dihadapi oleh para investor atau pengguna aset kripto di Indonesia. Pertama, adanya ketidakpastian aturan hukum atau regulasi. Karena hal ini menjadi salah satu ancaman utama adalah adanya ketidakpastian aturan hukum. Adanya peraturan terkait aset kripto dapat berubah dengan cepat dan pelanggaran peraturan dapat mengakibatkan sanksi atau tindakan hukum bagi para pengguna aset kripto atau investor aset kripto di Indonesia. Yang kedua, adanya risiko keamanan. Aset kripto dapat menjadi target bagi para penjahat cyber. Pengguna atau investor aset kripto perlu menjaga keamanan akun dan dompet dari aset kripto yang mereka miliki agar terhindar dari pencurian atau penipuan atau tindak pidana lainnya. Lalu yang ketiga, harga dari aset kripto sangat tidak stabil atau terjadi fluktuasi yang sangat tinggi, di mana harga aset kripto seperti Bitcoin nilainya dapat naik atau turun dengan sangat cepat. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi para investor atau pengguna aset kripto yang tidak siap menghadapi fluktuasi harga atau naik turunnya harga yang sangat signifikan. Yang keempat, tindakan pencucian uang atau money laundry dan kejahatan keuangan lainnya. Jadi di sini aset kripto dapat digunakan untuk tindakan pencucian uang atau money laundry, termasuk untuk pembiayaan terorisme atau aktivitas
keuangan ilegal atau tidak sah lainnya. Oleh karena itu, pihak berwenang mungkin akan memantau transaksi yang mencurigakan. So, buat teman-teman yang berinvestasi di aset kripto, tetap waspada, karena kewaspadaan teman-teman tersebut itu bisa menyelamatkan hidup dan masa depan teman-teman. Salam dari saya.